Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fifai dengan tinggi. Perkenalkan, nama saya Dika Diandri Aisyah. Halo, saya Cecilia Dewi Sinaga. Perkenalkan, nama saya Beroro Ayu Astia. Perkenalkan, nama saya Tamara Silwana Sinaga dengan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sofia Kanya Fitri. Perkenalkan, nama saya Kurniala Arimi Tribuanawari dengan. Halo, perkenalkan, aku Hidayah Setika Utami dengan. Seorang bayi didiagnosis dengan makrosomia apabila dilahirkan dengan berat badan lahir lebih dari 4.000 gram, terlepas dari usia kehamilannya. Adapun pada dunia, terdapat sekitar 9% bayi yang lahir itu berbobot lebih dari 4.000 gram. Namun, risiko yang terkait dengan makrosomia pada janin meningkat ketika berat badan bayi tersebut lebih dari 4.500 gram. Adapun insiden makrosomia pada Indonesia yang pernah terjadi yakni kasus pada seorang ibu yang melahirkan bayi di Sumatera Utara, di mana ibu tersebut melahirkan bayi sebesar 8,7 kg. Adapun insiden makrosomia umumnya pada saat ini berkisar sekitar 5-7%. Makrosomia pada janin membuat persalinan secara manual atau yang bisa disebut sebagai pervaginam sulit untuk dilakukan dan menempatkan bayi pada risiko cedera selama dan nantinya setelah kelahiran. Makrosomia juga menimbulkan masalah bagi ibu, di mana ibu berpeluang besar untuk melahirkan secara sesaria ataupun ketika melahirkan secara normal atau pervaginam, maka berpeluang besar untuk mengalami trauma jaringan mental. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa faktor penyebab masalah yang telah disampaikan pada poin nomor 1. Yang pertama, tingginya persentase kelahiran makrosomia pada bayi yang mana juga menyentuh angka dunia yakni sebesar 6,4%. Akibat diabetes yang tidak terkontrol pada ibu hamil, kadar gula di dalam tubuh ibu hamil akan meningkat dan masuk ke dalam plasenta. Gula darah tersebut akan berubah menjadi lemak dan dapat membuat bayi tumbuh lebih besar dari ukuran normal. Untuk yang kedua, peningkatan angka kematian bayi makrosomia sebesar 0,1%. Peningkatan angka kematian bayi makrosomia terjadi karena ibu berpeluang sebesar 25% mengalami pendarahan postpartum dan perineum sobek serta mengalami trauma jaringan maternal. Pada bayi makrosomia akan beresiko mengalami asfiksia, juga mengalami trauma tulang leher dan patah tulang selangka pada saat proses kelahiran. Faktor penyebab masalah yang ketiga itu ada risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang membahayakan ibu dan janin yang dapat meninggalkan karena ketidaksesuaian antara ukuran bayi dan kapasitas pelvis ibu. Selanjutnya ada faktor-faktor seperti diabetes gestasional, obesitas ibu, dan kenaikan berat badan berlebih selama kehamilan berkontribusi pada masalah ini. Kurangnya screening dan manajemen yang tepat sama kehamilan dapat mengakibatkan keterlambatan dan mengidentifikasi dan mengalami kasus makrosomia. Faktor masalah yang keempat itu ada risiko gangguan kesehatan jangka panjang pada bayi makrosomia seperti obesitas dan diabetes. Dapat dijelaskan melalui konsep pemrograman janin. Paparan berlebih terhadap glukosa dan insulin selama kehidupan janin dapat menyebabkan perubahan epigenetik yang mempengaruhi metabolisme di kemudian hari. Fakta lingkungan pasca kelahiran dapat semakin meningkatkan risiko ini. Makrosomia yang tidak segera ditangani bisa menyebabkan dampak ke jangka pendek dan juga dampak ke jangka panjang. Dampak ke jangka pendeknya yang pertama itu adalah menyebabkan komplikasi pada persalinan ibu. Komplikasi pada persalinan ibu terjadi karena ibu melahirkan bayi dengan risiko yang besar, di mana itu bisa membahayakan nyawa si ibu maupun nyawa bayinya itu sendiri, karena bisa menyebabkan beberapa risiko seperti pendarahan pasca persalinan, kejadian distosia bahu, hingga kematian ibu. Yang kedua itu adalah trauma kelahiran, di mana ketika seorang ibu melahirkan janin dengan makrosomia, hal itu bisa mempersulit persalinannya dan juga bisa menyebabkan kesakitan yang sangat luar biasa, sehingga menyebabkan si ibu bisa saja mengalami trauma kelahiran. Dan yang ketiga adalah bayi berisiko untuk terkena risiko-risiko besar jangka pendek seperti kematian atau penyakit-penyakit bawaan seperti gangguan metabolik, kemudian obesitas pada bayi dan lain sebagainya.
Dampak jangka panjang yang terjadi pada kasus makrosomia di antara lain yang pertama adalah satu, peningkatan predisposisi pada penyakit obesitas dan diabetes mellitus. Nah, ini berdasarkan studi prospektif yang dilakukan di Tiongkok menyatakan bahwa bayi yang terlahir dengan makrosomia beresiko 1,52 sampai 1,5 mengalami obesitas pada umur 7 tahun. Yang kedua adalah masalah kardiovaskuler, yang dimana bayi yang terlahir dengan kondisi makrosomia ini berfaktor risiko lebih tinggi mengalami masalah kardiovaskuler, sehingga kejadian seperti hipertensi dan dislipidemia akan lebih meningkat seperti itu. Nah, ketika bayi itu sudah tumbuh dewasa atau anak-anak itu tumbuh dewasa, maka penyakit seperti jantung koroner, serangan jantung, dan penyakit jantung lainnya akan meningkat dikarenakan akumulasi lemak pada pembuluh darah dan perubahan metabolik yang terjadi pada fungsi jantung tersebut. Yang ketiga adalah masalah perkembangan psikologis pada anak. Nah, bayi yang terlahir dengan kondisi atau anak-anak yang terlahir dengan kondisi makrosomia ini kemungkinan akan memiliki stigma dan perhatian lebih dari orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, oleh karena itu dengan kondisi seperti ini maka akan mempengaruhi perkembangan emosional anak tersebut. Yang keempat adalah komplikasi muskuloskeletal, yang dimana bayi yang terlahir atau bayi yang mengalami makrosomia ini berisiko lebih tinggi mengalami masalah pada perkembangan tulang yang tidak optimal. Ini dikarenakan oleh berat badan yang tinggi sehingga mempengaruhi pertumbuhan atau mengalami tekanan pada pertumbuhan di muskuloskeletal tersebut. Apa sih upaya intervensi pencegahan atau penanggulangan yang sebaiknya dilakukan terhadap kejadian makrosomia? Sebenarnya makrosomia itu sulit untuk dicegah nih teman-teman. Meski demikian, ibu hamil dapat menurunkan resiko terjadinya makrosomia dengan menjaga kehamilan agar selalu sehat serta menjaga berat badan agar tetap ideal sebelum kehamilan. Nah, hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya makrosomia oleh ibu hamil diantaranya adalah yang pertama, ibu hamil disarankan untuk selalu menjalani kontrol kehamilan secara rutin untuk memantau kondisi janin. Yang kedua, ibu hamil juga harus mempertahankan pertambahan berat badan yang normal ketika selama proses kehamilan. Yang ketiga, ibu hamil disarankan untuk selalu berolahraga secara rutin. Yang keempat, ibu hamil disarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. Hal-hal tadi yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko atau mencegah terjadinya makrosomia. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi atas upaya pencegahan ataupun penanggulangan makrosomia. Antara lain, yang pertama, tingkat pendidikan ibu akan berpengaruh penting dalam pemahaman akan gizi selama kehamilan. Yang kedua, status ekonomi ibu hamil akan mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, akses ke layanan antenatal care atau ANC akan berpengaruh untuk mendeteksi makrosomia. Yang keempat, lingkungan sosial akan mempengaruhi tumbuh kembang janin. Yang kelima, dukungan keluarga akan berpengaruh penting untuk menjalani pola hidup sehat terhadap ibu hamil. Yang keenam, kebiasaan pola makan dan aktivitas fisik. Kehamilan merupakan proses yang alamiah. Segala perubahan yang terjadi selama masa kehamilan itu normal, bersifat fisiologis bukan patologis. Oleh karena itu, asuhan yang dapat diberikan untuk meminimalkan intervensi. Ada beberapa penyebab terjadinya kejadian makrosomia, salah satunya ialah berat badan berlebih selama masa kehamilan atau obesitas pada ibu hamil. Berat badan berlebih pada ibu hamil dapat meningkatkan kejadian makrosomia 4-12 kali lebih besar. Lalu juga kejadian makrosomia ini dapat mengakibatkan hal fatal seperti kematian bagi ibu ataupun bagi janin. Angka kematian ibu merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada kesehatan ibu. AKI dapat memberikan informasi status kesehatan ibu dan juga risiko yang dapat terjadi pada saat kehamilan ataupun saat melahirkan. Kematian ibu menjadi salah satu prioritas utama dalam satu tujuan Millennium Development Goals atau MDGs.
Dan faktor obesitas tersebut juga dapat diketahui dan dikendalikan dengan kunjungan antenatal. Maka kegiatan kunjungan antenatal harus lebih digalakkan untuk menghindari kejadian makrosomia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.